teratung batu saja Allah akan menjaga Yesus. Udah? Jadi bagaimana mungkin dia disalib? Yang Ya. disalib itu adalah orang lain, Bu Darni. Sekarang Bu Darni baca Matius 27 ayat kelima. Baca sama Matius 7 ayat 25. 27 ayat kelima, Kisah Para Rasul 1 ayat 18. Jangankan pernah Bu Matius Darni 7. untuk berubah. Bu Darni relakan Alkitab demi kebenaran Quran. Jangan pernah Bu Darni Udah. untuk Matius 27, Matius 7, ya kan? Matius 7. 27 Ayat- Darni. Matius 27 ayat 25 gitu. Ayat 5. Mananya? Salah tulis. Kok salah tulis Alkitabnya? Aku yang salah tulis. Ya, Kutulis di Matius catatanku. 27, Ya, Matius 27 ayat kelima. ya sabar ya. Saya Ma- bukan lagi. Judulnya Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Judas. Yesus diserahkan kepada Pilatus. Jadi heran kenapa kau bilang Yesus tak disalib sementara dia diarahkannya ke Pilatus, dibawa ke mahkamah, dibawa disalib, diarak-arak Ya, kemana-mana, di ini TKP aja banyak dulu. yang saksikan. Aduh, Ya 27 ayat 5. Mm-mm. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi ke situ dan mengantung diri. Si Judas menggantung diri gara-gara dia menyesal bahwasanya Yesus itu sudah ditangkap dan disalibkan. Menyesal dia, bunuh diri dia. Makanya waktu gempa bumi hancurlah perutnya ini. Kurasa waktu gempa bumi kan waktu Yesus disalib gempa. Udah, kurasa waktu dia gantung diri itu entah berceceran lah, entah kemana terantuk perut. Ada gempa pada waktu Yesus disalib, gempa. Coba lihat aja dulu, Udah. Di dalam Kisah Para Rasul 1:18. Mana mungkinlah si Yusuf, si Judas menggantikan Iya. Yesus sementara Jadi- Yusuf bunuh diri, gantung diri. Bu Oh. Darni baca dulu, nanti Bu Ayat Darni, apa ini? Kisah Apa? Para Rasul 1:18. Oh ya kisah. Ya. Aduh Nandar, kau ini dihukum total lah kau nanti Nandar. kok Kau jadi rombak-rombak, mulai kau berabri Alkitab ini. Kasihan. Udah dari mulai kejang-kejang sih tadi sudah. Bukan kejang-kejang, aku rasanya sedih loh. Sedih aku mengatakan Yesus tak disalib sementara ada di TKP, ditusuk, Udah, ada ayatnya, dibaca nubuatannya aja ada. dulu. Aku kapan menyangganya? 1 ayat 8. Boleh nanti setelah ini. Habis ini ya. Kisah para rasul, kok Korintus pula. Sabar. Kisah para rasul 8, 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 18. Ya. Ini. Ayat 18 ya. Matias dipilih menggantikan Yudas. Ya, Matias. Tunggu ya, ayat 18. Ayat 17 dulu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Ayat 18, Judas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua ini perutnya tertumpah keluar. Nah, itu. Nah, kenapa ada dua kematian yang berbeda pada orang yang sama? Di dalam Matius 27 ayat kelima, sebentar Bu Dadi, jangan jangan dipotong ya. Di dalam Matius 27 ayat kelima, kematian Yudas itu digantung. Sementara di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18 itu kematian Yudas, dia itu perutnya bolong dan tertumpah semua isi perut Yudas. Udah? Aku ya sekarang. Boleh. Nah, di Matius tadi, di Matius 27 ayat 5 Judas digantung. Udah. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 18 Judas perutnya terurai. Kan pada saat Yesus juga disalib kan ada gempa bumi. Nah, sewaktu si Judas bunuh diri, dia menggantungkan diri, bisa aja dia entah terjatuh, entah kena tertusuk, entah apa di situ, berhamburanlah isi perutnya ini. Jadi jangan kau bilang diserupakan. Mana ayatnya Bu Darni? Ayatnya memang tak ada, tapi kan memang betul kan dia bergantung diri si Judas. Dari mana pula lagi? Tunggu dulu. Kaulah dulu secara logika Nandar. Si Judas sudah digantung, udah apa mau bunuh diri dia, menggantungkan diri dia, terurai perutnya, jatuh.
Hah? Kenapa lagi kau bilang Yesus diserupakan ke sana? Jadi sementara Yesus sudah jelas diarak-arak, dibawa, salibkan dia. Oh, dipaku kakinya, tangannya, ada ayatnya. Tunggu, nubuatan Yesus disalib. Boleh. Aku sekarang ya, ini giliranku sekarang. Jadi jadi jangan kau bilang, Nandar, Yesusku itu tak disalib. Ada ayatnya, kitab para nabi sudah mencatatnya, harus itu digenapi. Tidak bisa nggak digenapi nubuatan Yesus. Ini dia. Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Itulah siapa? Itulah Yesus. Yesus itu sudah dinubuatkan. Nabi Yesaya juga sudah menubuatkan kedatangan Yesus di dalam Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, Allah beserta kita. Di mana ada Yesus, di situ ada penyertaan. Udah, ini serupa dengan ayat ini Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Sama ayatnya di Perjanjian Lama. Yesaya ini nabi sudah ribuan tahun yang lalu ya. Nabi-nabi sebelum ribuan tahun yang lalu sudah menubuatkan kelahiran Yesus. Dan di Matius juga Yesus sudah dinubuatkan dikatakan oleh Roh Kudus bahwa engkau akan melahirkan seorang anak. Udah. Terus ayat yang mengatakan Yesus disalib. Banyak ayatnya dikatakan di dalam Mazmur 22 ayat 1 sampai 32. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan-gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Itu ada nubuatannya. Baik. Makanya tunggu satu lagi. Makanya heran kenapa nggak ada di Al-Quran kitab Yesaya, sementara Al-Quran mengatakan engkau harus mengimani kitab Taurat dan Injil. Seharusnya di dalam Al-Quran harus ada kitab Mazmur, Yesaya, karena di situ semua tercatat, ternubuat tentang penyaliban Yesus dan penyiksaan Yesus. Makanya kalian menyangkal nggak ada disalib Yesus, nggak ada disalib, nggak ada lah. Kalian bilang nggak ada ayat Yesaya, Mazmur di dalam buku kalian. Mazmur ini Mazmur Daud, tulisan Daud, sedangkan Yesaya ini adalah tulisan Nabi Yesaya yang dia nabi Allah itu ya, nabi Allah. Kenapa nggak ada di Alkitab kalian? Seharusnya ada, maka kita jadi kompak, jadi tahu kita penyaliban Yesus itu ada. Itu dia. Baik, Bunda Dari, tadi saya mau tanya tuh yang tanganku ditusuk itu di mana tadi? Mazmur 22 ayat 1 sampai 32 ayat 17. Ayat 17. Mazmur Mazmur 22. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku, katanya. Baik, sebentar ya. Kita lihat di dalam Mazmur sebentar ya, saya lihat dulu ya. Itu ada salah terjemahan soalnya. Mazmur itu dalam bahasa Inggrisnya Psalm ya. Mazmur berapa, Bun? Mazmur 22 ayat 17. Banyak loh, banyak kali ayatnya. Nggak bisa, nanti nggak mungkin kita baca semua. Ini yang ku baca yang penting-pentingnya aja. Terus ayat 2-nya lagi, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Itu Eli Eli lama sabachthani katanya kan. Nah, banyak lagi loh ayat-ayat yang mengatakan Yesus itu dinubuatkan dan disalib dan di penderitaannya lengkap tercatat di dalam Mazmur. Coba tadi baca lagi, Bunda. Baca lagi tadi. Mazmur 17. Mazmur 22. 22 ayat 17. Sudah ini ya. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan-gerombolan penjahat mengapung aku. Gerombolan penjahat itu maksudnya orang-orang Yahudi dan orang-orang tentara Romawi. Mereka menusuk tangan dan kakiku, katanya. Itu dah. Inilah ya, Bu Dari, saya tunjukkan bahasa aslinya dan dari kitab Yahudi ya. Di situ ada penerjemahan yang salah. Ka'ari itu bukan ini. Tadi apa? Sebentar ya, saya lihat tadi terjemahannya. Ka'ari itu apa tadi? Terjemahannya tadi apa? Mereka menusuk tangan dan kakiku.
Oke, sebelumnya itu, Oh, sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Anjing-anjing itu diibaratkan orang-orang Yahudi dan tentara Romawi. Terus apa lagi? Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, katanya. Ini yang salah. Kita lihat itu. Dan ya. Kita lihat nih. Ini saya tunjukkan dalam bahasa Ibraninya. Nggak ada di situ. Di situ singa, Bunda Darni. Di situ tidak menusuk tangan Yesus. Coba kau baca, apalah artinya singa itu. Satukan dulu kata-kata singa itu. Sebentar ya. Apalah? Baik, sebentar ya Bunda Darni ya, sabar. Saya copy dulu. Bentar ya, sabar Bunda Darni. Bahasa Inggris ke Indonesia. Banyak sebenarnya lo nggak terselesaikan. Di ya. Mazmur banyak kali di Mazmur. Sebentar. Makanya Bu, kenapa jadi begitu? Karena salah penerjemahan itu. Enggak, bukan salah penerjemahan. Ya, memang itu udah sejarah lo Nandar. Sejarah nggak bisa. Itu sejarah sudah ada. Orang Yahudi aja pun juga merestuinya. Mereka juga mengakui Yesus disalib. Oke ya. Oke, kita lihat nih. Sebentar, sabar. Saya tunjukkan di dalam kitabnya orang Yahudi. Itu kan kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya orang Kristen kan. Memang Mazmur, iya. Taurat itu. Sabar, saya tunjukkan bahasa aslinya nih. Boleh. Oke, baik. Nah, di Bunda, kita lihat nih Bunda ya, dalam bahasa Ibraninya. Jadi teman-teman, Bu Darni, kenapa jadi berbeda? Karena emang orang Kristen merubah Alkitabnya. Jadi di situ, sebentar saya tunjukkan itu. Di situ di dalam terjemahan LI ada kata singa enggak? Di sini tadi nggak ada singa lah. Iya, nggak ada singa kan? Sebab anjing-anjing. Nah, sebentar ya Bu Darni ya. Ini yang salah. Jadi mereka sengaja merubah Alkitab nih. Ya coba kau tulis original teks dan kau artikan. Ya enggak, ini nih. Kita nggak usah saya artikan, kita lihat nih. Harus kau artikan, nggak boleh nggak? Jangan kau hanya baca original. Saya artikan. Iya. Kan penonton ini 3.000 loh. 3.000 penonton. Sebentar Bu Darni ya, sebentar biar jelas. Supaya ketahuan siapa yang mendusta. Ya, kita buktikan siapa yang pendusta. Ini website resmi orang Yahudi. Dan saya juga ngerti bahasa Ibrani. Saya bacakan di dalam bahasa Ibraninya dulu ya. Sebentar. Oke, kita lihat di dalam bahasa Ibraninya terlebih dahulu ya. Di dalam Mizmor Daud atau Sefer Tehilim Ferek Esrim Yustayim pasal ke-22 Misfar Sheva Eshreh Ki Sheba Buni. Bunda Dani, kita lihat, kelihatan nggak? Ngeblur. Saya bacakan ya. Bentar, ngeblur. Ki seba buni kelabim. Nah, ini benar nih, kelabim nih. Ki seba buni kelabim. Adat mereim haki funni kaari. Nah, kaari di sini bukan menusuk Bunda Darni. Jadi mereka sengaja merubah kata kaari dengan menusuk, ya kan? Translate-kanlah itu apa artinya itu? Baik. Kita translate ini nih. Apalah katanya? Saya bacakan lagi, coba ya. Ini kitab Yahudi ya, teman-teman ya. Bukan. Jangan berdusta ya. Hukum ke-9. Berdusta saya. Ini kitabnya orang Yahudi, bukan kitab saya. Saya bacakan di awal dulu. Payomer Elohim ki sebabuni kelabim adat mereim hakifuni kaariyada feragelai. Nah, kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya. Dogs surround me, a fact of evil one closes in on me, like lion, they maul my hand and feet. Kita lihat dalam bahasa kita ini ya, kita Indonesia. Ya. Nih, di dalam terjemahannya, ini kan bahasa Inggrisnya nih, dogs surround me bla 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 bla. Kita lihat dalam bahasa Indonesianya, anjing mengelilingiku, segerombolan makhluk jahat mendekatiku seperti singa.
mereka menganiaya tangan dan kakiku. Tidak ada. Ya udah, kan sama aja. Seandainya pun tidak ada di situ tusuk, sama aja. Gerombolan anjing-anjing itu sama. Jadi maksudmu untuk siapa itu? Perkataan ini untuk siapa? Aku tanya kau dulu. Untuk siapa ini? Sebentar. Untuk siapa? Saya sabar dulu ya. Jadi di sini itu tidak ada kata menusuk. Di situ justru ada kata singa. Cuma kenapa? Yang saya tanyakan ini, kenapa LAI berani-beraninya merubah kitab? Tapi Nandar tadi itu ku tengok ada dalam kurung, Biasanya dalam kurung penambahan. Ada tadi ku tengok dalam kurung itu. Baik, kita lihat di dalam bahasa Ibrani. Pengurungan atau perombak itu? Enggak, kita lihat di dalam bahasa Ibraninya Bunda Darni. Kalau di dalam bahasa Ibraninya tidak ada di sini penambahan ayat di dalam bahasa Ibraninya. Justru kalau kita lihat ini tidak ada korelasinya dengan penyaliban. Kisefa funni kelafim. Jadi kelafim ini sama dalam bahasa Arab juga, kilabun ya kalau dalam bahasa Arab ya. Ki syafafuni kelafim adat meraim hakifuni kaari. Kaari ini singa. Yadha feragelai. Jadi disitulah letak dari bagaimana Alkitab ini pihak dari LA ini selain menambah-nambahkan, mereka juga mencocokologikan sehingga merubah terjemahan singa menjadi menusuk tangan dan kakiku. Padahal di situ bukan menusuk tangan dan kakiku, tetapi seekor singa yang menyerang kaki dan tangan, bukan menusuk. Baik, saya akan buktikan kepada Bunda Darni bahwa yang disalib itu adalah Yudas, Bunda Darni. Nah, ya bentar, saya sabar Bunda Darni ya, sabar ya. Saya akan tunjukkan kepada Bunda Darni. Ini masih banyak ayat, ini masih banyak loh ayatnya Nandar. Baik, aku sekarang ya. Aku baca dulu. Saya jelaskan dulu. Oke, silakan. Nanti Bunda Darni tanggapi. Jadi saya tanggapi dulu. Sebentar Bunda Darni, ini saya mau nge-live-kan YouTube dulu ya. Sabar Bunda Darni, boleh kan? Boleh. Boleh ya, sebentar ya. Makanya heran aku. Sabar. Kalian bilang enggak, aku sambil berkata-kata santainya. Boleh. Heran aku, kenapa lah kalian enggak percaya Yesus disalib? Karena banyak juga ayat di sini menubuatkan tentang penyaliban dan penyiksaan Yesus. Sebentar Bunda Darni ya, sabar ya. Pada saat itu juga tentara Romawi itu kan membagi-bagikan pakaian Yesus. Mereka merundi. Di ayat 19 pun dikatakan mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku, katanya. Banyak nubuatannya loh. Nandar. Saya lihatkan Bunda Darni kepada Bunda Darni ya. Jadi Yesus itu tidak pernah disalib, Bunda Darni. Yesus itu tidak pernah disalib. Saya tunjukkan ayatnya. Kita tunjukkan ayatnya, Matius 27 ayat ke-5. Udah ada dibaca ya, Matius 27 ayat ke-5. Boleh saya besarkan terlebih dahulu Bu Darni? Boleh. Matius 27. Biar teman-teman lihat ya, soalnya di kecil nggak lihat. Nanti kalau sudah selesai saya kembalikan ke semula. Nggak apa-apa. Matius 27 ayat ke-5. Ya. Kalau Bu Darni tadi mengasumsikan begini dan begono, itu asumsi Bu Darni. Kalau saya tidak mau berasumsi. Kita lihat nih tafsir para teolog Kristen di dunia. Matius 27 ayat ke-5. Nah Bu Darni, kita lihat nih Bu Darni. Biarkan Bu Darni yang baca atau saya baca? Oh, boleh aku juga. Maka ia pun enggak, Bu Darni kita lihat di layar handphone saya. Nah, enggak nampak aku jauh. Kamu. Ya. Matius 27 ayat ke-5 menurut tafsiran Full Life. Ini adalah para teolog Kristen di dunia, bapak-bapak gereja loh ya, bukan bapak-bapak Hansip Romawi, bukan ya, bapak-bapak gereja. Matius 27 ayat ke-5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, sementara kisah para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Jadi bapak-bapak gereja juga berspekulasi. Kenapa ada dua kematian yang berbeda pada orang yang sama? Di dalam Matius 27 ayat ke-5
Matius mengatakan Yudas menggantung diri, sementara Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali, kalau barangkali ini bisa benar bisa salah ya. Yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Nah, ini titik Bu Dadri ya. Kemudian apa kata bapak-bapak gereja? Apa konsensus para pendeta di dunia mengenai hal ini, bapak-bapak gereja ya Bu Dadri ya? Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Jadi Yudas itu bukan menggantung di atas pohon cabe. Yudas itu mati bukan menggantung di atas pohon mangga, tetapi digantung pada masa itu adalah hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Ini menurut bapak-bapak gereja loh Bunda Dani, bukan menurut saya. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Lalu di sini dikatakan kematian Yudas itu adalah dia terkena tonggak yang telah diruncingkan. Ternyata memang sosok yang disalib itu, kenapa perut Yudas terbelah dan bolong? Karena kalau kita buka Bu Darni, Yohanes 19:34, sosok yang disalib itu adalah ditusuk lambungnya. Saya baca ya, Yohanes 19:34. Tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Bu Darni, kalau Bu Darni cari di museum Romawi, tombak tentara Romawi ini segede tangan saya. Perhatikan, andaikan tombak ini menusuk kepada perut Yudas pasti bolong. Jadi tentara Romawi itu bukan menusuk perut Yesus, tetapi menusuk perut Yudas sebagaimana 19:34. Kita lihat gambarnya Bu Darni ya. Yesus ditikam. No. Jadi sosok yang disalib, yang diserupakan dengan Yesus, yaitu Yudas, itu matinya ditusuk ketika dia disalib. Makanya kenapa perut Yudas itu bolong, sebagaimana di dalam Kisah Para Rasul nih. Di dalam Kisah Para Rasul, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Kemudian saya sampaikan kepada Bu Darni, saya besarkan dulu layar saya dan Bu Darni, seirama, senada, serupa, segambar. Sebentar Bu Darni ya. Oke, Bu Darni, perhatikan saya. Tombak yang diruncingkan oleh tombak yang runcing itu ketika Yudas disalib menggantikan Yesus, maka tombak Yudas ini, Bu Darni, perhatikan Bu Darni. Iya, aku dengarnya. Ini. Iya, aku sambil menyiapkan sambil ku dengar juga loh. Baik. Iya, Bu, harus ku dengar. Kalau nggak fokus aku mana tahu aku apa yang kau tanya. Baih, Bu Darni, fokus lihat saya. Aku. Ya. Bu Darni, perhatikan. Baik Bu Darni, lihat ini tangan saya Bu Darni. Nah, ketika Yudas menggantikan Yesus di tiang salib, maka perut Yudas itu ditusuk oleh tentara Romawi. Blap, 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 blap. Nah, makanya Yudas perutnya bocor di dalam Kisah Para Rasul 1:18. Satu hal juga, kenapa Maria Magdalena ketika mengunjungi, ingat Bu Darni ya, kenapa Maria Magdalena ketika mengunjungi kubur Yesus, di situ nggak ada mayat siapapun, nggak ada mayat Yesus, nggak ada mayat Yudas. Karena ketika tentara Romawi menyalib Yudas itu kan malam Sabat, ya. Tahu nggak? Ya. Ketika malam Sabat, maka sebelum jam 5 sore itu harus tidak ada lagi orang yang disalib. Nah, ketika tentara Romawi setelah menusuk perut Yudas, mengambil mayat Yudas, kata orang-orang ini Yesus. Tentara Romawi bingung, wah ini kayaknya kita kesalah, ini salah tangkap nih. Wah kita malu nih sama Gubernur Pontius Pilatus ini. Aduh, kita buang aja yuk mayat Yudas. Dibuanglah mayat Yudas. Makanya ketika Maria Magdalena mengunjungi kubur Yesus, nggak ada mayat siapapun. Dan kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus? Karena Yesus berubah rupa. Bunda Darni tahu nggak di dalam Yohanes 20 ayat ke-27? Bu Darni, kenapa dia? Jadi Thomas ini kan percaya dengan Mazmur 9 1 ayat 10-11. Jadi murid Yesus yang bernama Thomas ini percaya dengan Mazmur 91 ayat 10-11. Saya tunjukkan kepada Bu Darni ya. Mazmur 91 ayat ke 10-11. Ya, Mazmur
91 ayat 10 11. Nah, saya tunjukkan kepada teman-teman ya, takut dibilang bohong saya. Bu Darni, lihat nih ya Bu Darni ya. Di ayat ke-11, ayat 9 nih. Ya, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau. Ini ada tanda bintang, kalau kita klik ternyata merujuk kepada Matius 4 ayat ke-6. Kemudian ya, mereka akan menatang engkau atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Nah, kemudian di sini singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Jadi sebagaimana tadi di dalam Mazmur 22 ayat 17, jangankan dimakan oleh singa. Di sini Allah sudah menjaga Yesus dari singa. Di sini Allah menjaga Yesus dari segala bentuk kejahatan. Makanya di situ kenapa LAI merubah kata singa dengan menusuk. Karena untuk mencocokologikan, padahal di dalam bahasa Ibraninya ka'ari itu singa. Kenapa kok dirubah jadi kata menusuk? Nah, Thomas percaya dengan Mazmur 91 ayat ke-10-11. Ketika di dalam Yohanes 20 ayat ke-27, Thomas kan yakin nih kalau Yesus tidak disalib, ya kan? Tapi Thomas merasa ragu nih, loh kok bisa Yesus disalib padahal janji Allah itu nyata. Maka Yesus meyakinkan kepada Thomas bahwa dirinya tidak disalib, tetapi yang disalib adalah Yudas Iskariot. Thomas, aku tidak disalib, kata Yesus. Thomas, aku nggak disalib nih, yang disalib adalah Yudas, dia yang berkhianat. Nah, coba Thomas, kalau kamu tidak percaya aku tidak disalib, tujukan jari jemarimu ke perutku. Akhirnya Thomas maju. Yohanes 20 ayat 27. Thomas maju, bla naik dia si Thomas. Ditusuk nih sama Thomas ini perut Yesus. Blep. Loh, kok nggak bolong? Thomas, memang aku nggak disalib, yang disalib Yudas. Coba tusukan jari jemarimu ke tanganku. Blep. Loh, kok nggak bolong? Ya iyalah, kamu nggak percaya dengan Mazmur. Saya bacakan lagi Mazmurnya ya. Ya, kalau Yesus tidak disalib. Jadi Thomas aja percaya Yesus tidak disalib. Nah, Amsal 21:18 Bu Darni baca. Amsal 21:18. Thomas percaya dengan ayat Amsal. Thomas percaya dengan Mazmur kalau Yesus diselamatkan. Makanya Yesus menyuruh untuk Thomas mencucukkan tangannya kepada perut Yesus. Tetapi ketika ditusukkan perutnya ke perut Yesus, loh benar kan Thomas, aku tidak disalib karena aku diselamatkan? Benar kan Thomas? Coba kamu kalau tidak Nandar, percaya, ya. Satu ayat aja mematahkan Baik. semua sangkahanmu ini. Udah, Coba. Amsal tadi ya? Amsal 21 ayat 18. 21 ayat 18. Oke. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Nah, Apa hubungannya dengan Yesus? sekarang saya tanya, Yudas pengkhianat atau bukan? Kalau Yudas pastilah pengkhianat. Nah, Yesus orang jujur atau tidak? Oh, tak ada dosa, dia datang dari Roh Kudus, suci. Makanya karena Yudas pengkhianat, maka Yudas menggantikan orang jujur, Yesus. Bukan. Oh, oke. Cukup. Si Thomas ini percaya dengan Amsal 21 ayat 18. Thomas ini percaya dengan Mazmur 91 ayat 10-11 bahwa Allah akan menolong Yesus, bahwa Allah akan menggantikan pengkhianat sebagai tebusan daripada orang yang jujur seperti Yesus. Dah. Bu Darni, Oke. Obatlah. Aku ya, dengar ya, para orang-orang yang mendengarkan 2.600 masih ada. Kata Sinandar, Yesusku itu tidak disalib. Dari mana? Entah setan apa yang merasuki Sinandar, makanya dia mengatakan bahwasanya Yesusku itu tidak disalib. Sementara banyak ayat-ayat yang mengatakan nubuatan-nubuatan para nabi sudah mencatat bahwasanya Yesus itu disalib dan ditusuk tangannya dan dibagi-bagikan pakaiannya sesuai dengan sewaktu di TKP, sewaktu tentara Roma membagi-bagikan pakaiannya, diundi tentara-tentara itu pakaian Yesus. Nah, tadi di dalam Matius 27 ayat 5
Judas menggantungkan diri. Yes, dia bunuh diri setelah dia memulangkan koin tadi, lalu dia menggantungkan diri. Di Kisah Para Rasul ditulis Kisah Para Rasul 1 ayat 18, bunuh diri lalu ia jatuh di atas tongkat yang runcing, maka isi perutnya pun keluar. Nah itu kan, nah itulah sejarah si Judas. Setelah dia mengetahui bahwasanya Yesus ditangkap dan mau ditangkap dan dibawa ke mahkamah, maka dia jadi bunuh diri. Diserahkannya kembali uang kepingan tadi dan bunuh dirilah dia. Udah. Nah sementara di dalam Yohanes 19 ayat 36 jelas dikatakan, sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Yes, nggak ada tulang Yesus yang dipatahkan. Benar, genaplah di kitab suci. Ayat 37, dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Pada waktu tentara itu dipandang-pandangnya Yesus pada saat itu. Jadi Nandar, ditulis di dalam Yohanes 19 ayat 36 dikatakan, semua cerita yang kau karang tadi itu penyesatan. Jelas dikatakan di sini, sebab itu penyalipan itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Memang betul di dalam kitab suci, di dalam Yesaya dan di dalam kitab Mazmur sudah dinubuatkan tentang kelahiran Yesus, penyalipan Yesus, penderitaan Yesus, penusukan Yesus, dan tentara Romawi yang membagi-bagikan undian pakaian Yesus, dan anjing-anjing itu semua mengarak-arak dia. Semua jelas ditulis di situ. Makanya kalian dibodoh-bodohi, tidak ada ayat Mazmur dan Yesaya di dalam Al-Quran. Jadi kalian buta akan sejarah tentang penyalipan Yesus. Supaya genap ya, ada tertulis Nandar, Yohanes 19 ayat 36, supaya genaplah katanya, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Itu dia Nandar. Oke? Biar kalian tahu semua penonton. Oke. Yang tadi ditikam tangan dan kakinya itu di mana tadi? Aku cek dulu lagi. Itu tadi Mazmur 22 ayat 17. Mazmur 22 ayat 17. Ayat 17. Sebentar. Itu tadi yang kau bilang di original text, kau bilang kan lion, singa. Itu dia. Ini sumpah ya. Kalianlah yang menambah-nambahi kalian, makanya kalian akan ditambahkan nanti malapetaka sama kalian semua. Benar. Itu maksudnya itu loh Nandar. Nandar, tunggu dulu. Itulah maksudnya yang ditulis tadi itu kitab penutup itu. Siapa yang menambahi dan mengurangi kitab ini akan ditambahkan malapetaka samamu dan teman-temanmu apologet Islam. Semua apologet Islam akan ditambahkan malapetaka karena sudah menambahi dan mengurangi bahwasanya kalian itu menggelapkan bahwasanya penyalipan Yesus itu nyata adanya. Kalian bilang tak disalib. Itu maksudnya yang ditambahkan malapetaka. Ini gitu. Aku heran ya. Kok berani sekali Alkitab merubah kok berani sekali ya pihak LAI merubah, merevisi seenak udele dewe loh. Oke, sebentar ya. Contoh, aku tunjukkan data lagi nih Bu Darni ya. Sebentar. Nandar, seandainya ada iya sambil kau cari, ambil aku ngomong dikit dong. Walaupun ada direvisi sedikit, itu tidak bisa satu orang Nandar. Itu mengumpul itu bapak-bapak pendiri gereja, semua bapak-bapak agama, semua itu ngumpul Nandar. Bukan satu orang sembunyi-sembunyi Nandar, tidak. Itu harus diteken seluruh dunia, harus meneken para pemuka-pemuka agama Kristen. Gitu loh Nandar. Kau kira segampang itu aku bisa sesuka-suka aku mengganti ini? Mana bisa? Harus duduk bersama. Intinya dirubahkan Bu Darni, intinya bukan dirubah, ditambahin. Sama kayak Al-Quran juga. Dulu katanya aku dengar dimakan kambing, baru direvisi. Enggak apa-apa, enggak masalah direvisi. Yang penting tujuannya itu yang perlu kita nilai. Tujuannya. Al-Quran nggak pernah ada revisian. Aduh, tapi ada dimakan kambing. Yang selalu kalian ku dengar. Bu Darni, kalau berantem, jangankan dimakan kambing ya Bu Darni. Al-Quran dibakar sampai dibakar pun ada. Iya.
Al-Quran dibakar sampai hangus pun Al-Quran itu terjaga dengan human software, bukan terjaga dengan manuskrip. Sebentar Iya. ya kita tidak membahas itu nanti kalau Enggak. Cuman maksudku, aku juga harus menyangkal Nandar, walaupun direvisi, bukan satu orang merevisi itu harus duduk bapak-bapak gereja, harus semeja bersama dan mengieskan semuanya baru itu terjadi. Kalau enggak bisa Nandar. Enggak segampang itu, tak segampang itu menjadi. Nah, itu dia loh. Kau kiranya main-main kau sama Diarni. Oke, kita lihat nih ya. Ini ibu-ibu bukan sembarangan ibu-ibu ini Nandar. Bukan kaleng-kaleng ini. Sabar Bu Darni, sabar. Kita lihat. Ya, nih. Apalagi kalau aku belajar Bu Darni. apologet Nandar. Bu Darni ya. Ini Bu Darni ya, kita lihat nih. Ya, Nandar, tunggu dulu. Sikit. Dulu. Kalau aku apologet belajar dari dulu Nandar, udah ku sapu bersih kalian semua. Baik. Ini Bu Darni ya. Ini Sorry. Bu Darni ya. Ini sungguh terlalu ya pihak LA. Bu Darni, sabar Bu Darni. Ya, yes. Sabar sebentar. Nggak kalian bilang di TKP lengkap, di arak-arak dia kemana-kemana, saksinya pun pergi kalian ke Israel sana, ini kuburannya, ini penyalipannya, ini semua lengkap di situ. Masa kalian baru datang 600 tahun kemudian, yang sudah eksis 600 tahun Alkitab ini, sejarah ini sudah ada dicatat mulai kejadian para nabi. Masa kalian berani juga merombak-rombaknya? Luar biasa. Kita lihat nih bagaimana Mazmur 22 setelah direvisi nih. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, segerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Ini mereka dari mana ini? Menusuk tangan. Yang ada bukan menusuk, bukan mereka Bu Darni. Nih saya bacakan di dalam bahasa Ibraninya ya. Maksudnya mereka itu orang-orang tentara Yahudi itu loh. Enggak ada mereka di situ. Sebentar ya. Saya bacakan ya. Ki sefafuni kelaviv. Nah, ini kalau ini benar nih terjemahannya ini. Sebab anjing-anjing adat mereim hakifuni kaari yada veraglai. Ini raglai ini benar kaki, yada benar kaki. Tapi yang salah di sini sama di sini. Jadi yang benar begini Bu Dani. Ki sefapuni sebab anjing ya. Kela adat mereim ya. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, kemudian apa? Hakifuni kaari. Hakifuni kaari ini singa. Jadi anjing-anjing mengerumuni aku seperti seekor singa yang menerkam tangan dan kaki. Kenapa kok jadi menusuk? Ini terjemahannya kok jadi aneh. Ini harusnya begini Bu Darni ya. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Ini kalau dalam bahasa Ibraninya hakifuni ya, hakifuni. Gerombolan penjahat itu mengepung aku. Kemudian apa? Seperti singa yang memakan, yang menerkam tangan dan kaki. Kok jadi menusuk? Kok ini jadi menusuk Bu Dani? Kok mereka menusuk tangan? Seolah-olah bahwa Mazmur 22 ayat ke 17 itu 17. Terus gini, peristiwa penyaliban. Padahal itu bukan peristiwa penyaliban loh. Tunggu dulu, kau terangkan dulu ayat 19-nya Nandar. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Waktu tentara Romawi membagi-bagi pakaiannya dan mengundi jubahnya. Kau terangkan ini. Kemana ini? Untuk siapa ini? Ya, coba. Ya. Ayo, kau terangkan. Jangan kau berdusta kau. Ku kejar kau Nandar. Ku kejar kau. Nggak jelas-jelas. Ini tadi ayat 17. Sekarang ayat 19-nya. Mereka. Saya kan di sini nanti setengah 11, setengah 12 saya mau prepare Jumatan ya. Oke, nggak apa-apa ya. Kasih Bu Darni data ya. Oke, saya tunjukkan nih. Di dalam ini Bu Darni, saya boleh lebarkan layar saya ya. Boleh. Kecilkan aku. Oke, nah begitu. Terima kasih Bu Dani. Jadi Alkitab itu sudah dirubah-rubah. Masa singa diartikan menusuk tangan, kan ngawur. Nah kita lihat Bu Dani. Ini ada sebuah buku nih Bu Dani ya.
menguak Injil-Injil rahasia. Siapa yang tulis itu? Yang nulis siapa? Yang nulis seorang pendeta. Nggak mungkin Kristen. Nggak mungkin Kristen. Udah Desi Ramadan. Kali udah mualaf dia. Udah mualaf. Belum. Sebentar Bu Dani, jangan dipotong dulu. Yang nulis orang Kristen ya, bahkan profesor nih. Dosen tafsir kitab suci di Sekolah Tinggi Filsafat Dria Jakarta, pernah mengenyam pendidikan teologi di Universitas Gregoriana Roma, Itali. Jadi sekolahnya doktornya di Itali dan spesialisasi bidang kitab suci di Pontifium Institutum Biblicum Roma. Tuh, ngajar di Roma, Itali. Meraih gelar doktor teologi bidang kitab suci di Jesuit School of Theology Berkeley, California, Amerika Serikat. Dia, waduh, profesor ini, bentar lagi profesor dia. Dia sekolahnya di Italia semua, dia di Amerika juga. Kita lihat nih di halaman 39. Jadi siapa yang menggantikan Yesus? Ternyata para Kristen sendiri itu berselisih paham. Tapi yang saya maksud, yang dibagi-bagikan itu adalah pakaian Yesus, tapi yang sudah diberikan kepada orang yang diserupakan dengan dia. Contoh nih. Ngarang lagi kau. Mana ada dibagi-bagikan pakaian Yudas? Nggak ada. Mana ayatnya? Buat dong ayatnya. Bentar, sabar Bu Darni. Ayatnya ya. Bu Darni sabar. Kita lihat. Iya, kau berani. Tunggu dulu. Nandar kan berani bernarasi. Sabar. Tunjukkan data, sabar Bu Darni. Iya, buat data pakaian si Judas dibagi-bagi. Sabar. Gini. Basilides, ini Injil Basilides yang lebih tua dari Codex Sinaiticus dan Vaticanus. Ini Injil ini ditulis pada abad pertama ya, 117 sampai 138 Masehi. Kemudian kita lihat nih. Menurut Basilides, Yesus menyerahkan salibnya kepada Simon dari Kirene. Dan dengan suatu cara, Yesus berhasil mengelabui mata semua orang ketika Yesus meminjamkan bentuk raganya kepada Simon. Pada saat penyaliban, Yesus memandang kejadian itu sambil tertawa. Gak, wk. Kemudian apa? Dan sesudah itu ia naik kembali kepada Bapaknya. Kisah tentang Yesus menyalib, Yesus meminjamkan bentuk raganya, tentang Yesus tertawa ini juga terdapat di dalam dokumen Laut Mati Bunda Darni. Di dalam dokumen Nag Hammadi The Second Trials of the Great Set Wahyu Petrus dalam bahasa Koptik, halaman 82 sampai 83. Temuan terakhir Injil Yudas juga mengisahkan hal yang serupa. Jadi memang Yesus itu meminjamkan bentuk raga sekaligus meminjamkan pakaiannya. Makanya sangat jelas sekali kalau Yesus itu tidak disalib. Yang disalib itu orang-orang Kristen di abad pertama juga berselisih paham loh. Makanya Al-Quran katakan, Bu Darni, saya tunjukkan ayat Al-Qurannya Bu Darni ya. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan gini, wa qaulihim inna qatalnal masyiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Orang-orang Yahudi dan Romawi mengatakan kami telah membunuh Yesus Kristus, Isa Al-Masih putra Maryam Rasulullah. Apa kata Allah? Wa ma qataluhu, mereka tidak pernah menyalibnya. Wa ma qataluhu, mereka tidak pernah membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak pernah menyalibnya. Walakin subbihalahum, melainkan yang dibunuh, yang disalib adalah orang yang diserupakan. Saya tunjukkan kepada Bunda Darni Quran surat An-Nisa ayat 157. Sebentar ya Bu Darni ya, sabar. Ayat ke sebentar Pak Bu Darni ya. Ayat An-Nisa 157. Nah, kalau Al-Quran memberikan fakta Bu Darni, bukan seperti Alkitab. Mana fakta? Merombaknya, mengobrak-abrik. Salah kamu. Sabar, jangan Bu Darni, sekarang kok sudah mulai emosi sih. Tadi enggak. Santun loh. Ya. Harus ada lah sanggah-sanggahnya sedikit. Sabar Bu Darni ya. Oh, ini kok Alkitab, sebentar ya. Ini kok Alkitab berkata ya. Sebentar Bu Darni ya. Al-Quran saya yang mana ini? Al-Quran Indonesia. Habis ini aku ya. Ya boleh. Sebentar, saya tunjukkan Al-Quran di laptop aja deh, biar nggak kecil. Sabar. Ini jelas ini penyalipan Yesus. Ya sabar. Nambah kalian penonton, biar kalian dengarkan ini ayat penyalipan Yesus. Ini supaya Sinandar ini jangan biasa merombak-rombak isi Alkitab. Enggak ngerombak aku. Nah ini Bu Darni ya.
Kita baca nih Quran surat An-Nisa nih. Nih saya besarkan dulu layar saya. Ini bukti bahwa Alkitab ini memang direvisi dan Al-Quran memberikan fakta yang sebenarnya. Yang disalib itu Yudas sebetulnya Bu Darni. Nih saya tunjukkan kepada Bu Darni ya. Ini kebenaran Al-Quran ya. Kita lihat Bu Darni ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qaulihim inna qatalnal masyi'a Isa bin Maryam Rasulullah. Dan perkataan mereka bahwa kami telah membunuh Isa al-Masih putra Maryam Rasulullah, yaitu seorang rasul. Membunuh katanya. Iya, sebentar. Kemudian kata Allah wa maqtaluhu, mereka tidak membunuhnya, wa masolabuhu, mereka juga tidak menyalibnya, walakin subbihalahum, yang dibunuh, yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa tiba'ud dunni wa ma qataluhu yakina. Saya baca terjemahannya ya. Nah, di dalam terjemahannya, dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Isa al-Masih putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Yesus bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Yesus benar-benar dalam keraguan-raguan tentang siapa yang dibunuh. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa mereka telah membunuh Yesus. Jadi Al-Quran memberikan fakta sebagaimana yang disebutkan oleh buku ini. Ternyata di abad pertama banyak orang yang kemudian berselisih paham. Ada yang mengatakan yang disalib itu Thomas, ada yang mengatakan yang disalib itu Simon, ada yang mengatakan disalib itu Barabas, ada yang mengatakan disalib itu Yudas. Kalau saya hakul yakin bahwa yang disalib itu adalah Yudas Iskariot, karena perut Yudas Iskariot bolong ditombak tentara Romawi, Yohanes 19:34, dan Yesus juga berubah rupa di dalam Matius 17 ayat kedua, dan kematian Yudas ternyata juga disalib. Oke. Tobat. Oke ya, aku ya. Oke, besarkan aku beri tengok penonton. Ya. Ini adalah sejarah penyaliban Yesus. Ini langsung tertulis di dalam Alkitab. Alkitab lebih dahulu 600 tahun eksis, baru datanglah Al-Quran. Matius 26 ayat 47, Yesus ditangkap. 47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar yang membawa pedang dan pantungan, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Itu sejarah. 48. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Kata si Judas tadi, yang mana nanti kucium, itulah yang Yesus, yang itulah harus kalian tangkap. 49. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Ayat 50. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah kau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Udah, ayat 51. Tetapi seorang di antara mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putuslah telinganya. Ayat 52. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Ayat 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Bisa saja, tak usah, dia saja pun bisa. Hancur kau. Angin topan, badai bisa diredahkannya. Manusia pada saat itu 5.000 perempuan, belum lagi laki-laki, belum lagi anak-anak. Hanya 2 roti, 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 keranjang. Udah, bisa dia membuat mujizat pada saat itu. Bisa dihancurkannya semua para pasukan Romawi itu. Ayat 54. Dengar kau dulu Nandar, ini sejarah ini. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang menyatakan bahwa harus terjadi demikian? Ayat 55. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sang kamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pantungan untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap
umatku, katanya di ayat 55. Ayat 56, akan tetapi semua ini terjadi supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Karena harus tergenapi, tanpa dibantu pun dia, memang harus itu dijalankan, harus digenapi. Udah dikatakan di dalam ayat 56, Matius 26 ayat 56. Sekarang Matius 26 ayat 57. Yesus dihadapkan ke mahkamah agama. Ayat Matius 26 ayat 62. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi itu terhadap engkau? Ayat 63. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, Anak Allah atau tidak, katanya. Ayat 66, jawab Yesus, engkau telah menyatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Wow. 65, tunggu dulu. 65, maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatan Yesus. Ayat 66, bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati, katanya. Ayat 68, dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang akan memukul engkau? Ayat 60, tunggu dulu, Matius 26 ayat 69. Oh, aku sampai kaget. Petrus menyangkal Yesus. Matius 26 ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Sewaktu mereka duduk semeja bersama dengan Petrus, Yesus sudah mengetahui bahwa Petrus akan menyangkal Yesus. Betul. Sewaktu datang orang-orang itu mengatakan, ini kan teman Yesus ini. Tidak, aku tidak mengenal Yesus, katanya. Luar biasa. Tidak, aku tidak mengenalnya. Sebelumnya juga sebelum terjadi penyangkalan itu, si Petrus menyangkal Yesus. Yesus sudah duluan mengetahui. Yesus sudah mengatakan, kau Petrus 3 kali akan menyangkal aku, katanya. Jadi Matius 27 ayat 1, Yesus diserahkan kepada Pilatus. Kematian juga. Matius 27 ayat 11, Yesus dihadapkan ke Pilatus. Matius 27 ayat 27, Yesus diolok-olok. Diarak-arak dia kan. Matius 27 ayat 32, Yesus disalibkan. Ada ayatnya. Matius 27 ayat 32, Yesus disalibkan. Matius 27 ayat 31, Yesus mengolok-olok dia. Mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Matius 27 ayat 32, ketika mereka berjalan keluar kota, ini diarak-arak ini Yesus ini. Kenapa kau bilang enggak disalibkan? Ini diarak-arak. Mereka berjumpa dengan seorang Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Matius, tunggu dulu sedikit lagi. Matius 27 ayat 35, sesudah penyalipan Yesus, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi sesuai dengan Mazmur tadi. Dalam Matius sudah dicatat, sebelumnya pun sudah dicatat ya. Bayangkan Nandar, ribuan tahun yang lalu Mazmur sudah mencatatkan bahwa pakaiannya akan diundi. Ini jelas dikatakan ya. Jelas dikatakan di sini diundi pakaiannya. Sekarang Matius 27 ayat 30, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang Kirene. Udah tadi. Sekarang 38, bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun. Ada 2 orang penyamun di sebelah kiri kanan Yesus. Seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. 40, mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu, katanya waktu di kayu salib itu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu, katanya. Ayat 42, tinggal 3 lagi ya. Ayat 42, orang lain diselamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya, kata orang-orang itu. Ayat 44, bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya. Demikian juga ayat terakhir, Matius 28 ayat 5, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kau takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Berapa itu dikatakan disalib? Kok kau pula Nandar baru datang 600 tahun bilang gak disalib?
Hah? Boleh saya tanggapi? Ini, tunggu dulu, ini sejarah. Ini sudah 600 tahun eksis bahwasanya Yesus disalib. Al-Quran datang 600 tahun kemudian. Kok bisa pula karena rombak-rombak Yesusku tak disalib? Baik, boleh saya tanggapi Bu Darni? Boleh, silakan. Jadi boleh saya lebarkan layar saya dulu ya, Bu Darni. Bisa. Oke. Jadi kata Bu Darni kitabnya ini adalah sejarah ya. Benar Ya, kan Bu Darni? Sejarah ya. betul. Harus ada sejarahnya. Sejarah itu Para nabi. valid Bu Darni ya. Ini Ya. saya punya tafsir perjanjian baru, ini bukan karya orang Islam. Ini dari Katolik ya. Anggota Seksama Penerbit Katolik Indonesia. Bener enggak Alkitab Injil itu sejarah? Ternyata Bu Darni, ini saya sudah saya kasih poin-poinnya. Injil menurut Matius. Saya baca ya. Secara tradisional Matius sang pemungut cukai yang dipanggil oleh Yesus Matius 9 ayat 9 dan diutus sebagai Rasul Matius 10 ayat 3 dianggap sebagai penulis Injil pertama ini. Akan tetapi seperti juga pengarang kuno lainnya, halaman 19. Kita buka halaman 20-nya lanjutannya ya guys. Bentar. Kita buka lanjutannya. Sang penginjil sendiri sebenarnya tidak pernah menunjukkan identitasnya. Mungkin Rasul Matius memang orang yang bertanggung jawab atas tahap awal Injil Matius, atau mungkin ia adalah seorang misionaris yang datang ke daerah di mana Injil ini ditulis. Ini nih, menurut Bapak Gereja. Tadi Bu Darni sudah mengakui terkait Bapak-Bapak Gereja merubah Alkitab. Nah, sekarang kita dengar nih kata Bapak-Bapak Gereja. Akan tetapi kebanyakan ahli sepakat bahwa dia bukanlah orang yang mengarang Injil Matius. Bagaimana disebut sejarah? Wong yang nulis saja tidak jelas. Kemudian kita lihat bagaimana dengan ketiga Injil lainnya, halaman 165 nih Bunda Darni. Nah, bagaimana dikatakan sejarah? Bagaimana dikatakan fakta historis? Orang yang nulisnya saja tidak jelas. Ini bukan saya menghina ya, tapi kita data ini. Saya nggak mau berasumsi. Bu Darni, kita lihat di Bu Darni ya. Injil menurut Matius halaman 165. Kita lihat nih. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui. Bagaimana Alkitab dikatakan fakta historis, yang nulisnya saja tidak jelas. Ini saya membuktikan data, bukan berasumsi. Bu Darni, saya jelaskan kepada Bu Darni. Al-Quran mengatakan, kalau Al-Quran fakta baru. Al-Quran mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, melainkan Allah menolong Yesus, sebagaimana di dalam Mazmur 91 ayat 10 sampai dengan 11. Ayat 9 sampai dengan 11 adalah nubuatan tentang Yesus, bahwa Yesus akan diselamatkan dari peristiwa penyaliban. Di dalam Amsal 21 ayat 18, apa kata Amsal? Orang pengkhianat akan menjadi ganti daripada orang jujur. Siapa orang jujur? Adalah Yesus. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa peristiwa penyaliban itu membuat orang-orang Kristen di abad pertama ini ragu-ragu. Sebetulnya siapa sih yang disalib? Ada yang mengatakan Simon, ada yang mengatakan Yudas, ada yang mengatakan Barabas. Mereka berselisih paham, tetapi Al-Quran menyatakan Yesus diserupakan. Benar, di dalam Matius 17 ayat kedua, Markus 9 ayat kedua, salah satu anugerah Yesus itu adalah berubah rupa. Kemudian Bu Darni, layarnya saya besarkan lagi sebentar biar enak. Bu Darni, Yudas kematiannya ada dua versi. Yang satu digantung. Ternyata digantung pada masa itu hanya dilakukan di tiang salib. Jadi siapa yang mendampingi Yesus pada saat itu? Nggak ada itu. Yudas yang disalib. Dan dua orang di sebelah kiri dan sebelah kanannya itu adalah orang jahat, orang pencuri ya. Kemudian kematian Yudas di dalam Kisah Para Rasul 1:18, perutnya bolong. Kenapa perut Yudas bolong? Yohanes 19:34 menyatakan bahwa sosok yang disalib itu perutnya ditusuk oleh tentara Romawi. Makanya perut Yudas bolong. Dan kenapa Thomas bertanya kepada Yesus, tidak percaya kalau Yesus itu disalib? Jadi Thomas ini tidak percaya kalau Yesus itu disalib. Ya. Makanya Thomas bertanya, apakah engkau ini Yesus? Kata Yesus, aku tidak disalib. Kamu nggak percaya dengan Mazmur 91 ayat 10-11. Di dalam Mazmur, aku dilindungi oleh Allah dengan para malaikatnya. Di dalam Amsal, aku akan digantikan oleh pengkhianat. Nah, apakah Thomas nggak percaya? Thomas, maju sini kamu. Kalau nggak percaya, maju.
maju kon, maju. Nah, Thomas maju, coba tusuk ini, cucukkan perutmu, cucukkan tanganmu ke perutku. Thomas mencucukkan ke tangannya ke perut Yesus. Loh, loh, kok gak bolong, guru? Lah iyalah, aku kan diselamatkan, Cuk. Nah, dibolong terus. Kemudian Thomas, untuk meyakinkanmu, coba tusuk nih jari jemari tanganku. Loh, kok nggak bolong? Ya iyalah nggak bolong. Orang yang disalib itu Yudas kok, bukan saya. Makanya di dalam buku ini Bunda Darni, di dalam buku ini Yesus itu sampai ketawa. Hahaha, loh aku nggak disalib loh. Gak. Ditulis dalam buku ini tertawa karena Thomas juga ternyata kurang yakin dengan penyaliban itu, karena memang Yesus diselamatkan, bukan Yesus yang disalib, tetapi Yudas. Perut Yudas itulah yang disalib, perut Yudas itulah yang ditusuk oleh tentara Romawi. Kemudian Yudas itulah yang menggantikan Yesus. Satu lagi Bunda Darni, tunjukkan di dalam Injil lain, tunjukkan ya, di ketika sosok yang disalib itu kan berkata begini, Eli Eli lama sabachthani. Anda cari Bu Darni, tidak pernah Yesus menyebut Elohim sebagai Eli, tidak pernah. Yesus itu menyebut Bapa dengan Bapa, menyebut Tuhan dengan Bapa, ya Bapakku di surga. Satu-satunya ayat yang memanggil memanggil Elohim sebagai Eli itu hanya orang yang ada di tiang salib, dan itu di dalam tradisi Yahudi hanya para murid sajalah yang menyebut Elohim sebagai Eli lama sabachthani. Makanya sangat kentara bahwa itu bukan Yesus, karena orang yang disalib bukan mengatakan Abi lama sabachthani. Abi itu kalau dalam bahasa Ibraninya Bapa. Afi lama sabachthani, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Harusnya kalau Yesus yang disalib bukan Eli, tapi Afi lama sabachthani, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapa jadi Eli? Karena yang disalib adalah Yudas. Bukan. Oke, aku ya. Bu Darni, 5 detik lagi. Bu Darni, kebenaran Islam sudah sangat jelas. Kalau Bunda Darni suatu saat mau syahadat, maka saya mohon kepada Bunda Darni syahadatkan di tangan saya. Silakan. Terima kasih. Oke. Enggak apa-apa. Kamu bilang mau menarik aku, enggak apa-apa. Saya juga mau menginjili kamu. Kita sama-sama. Baik, siapa Roh Kudus yang lebih berkuasa? Terakhir dari aku ya. Saya mau sholat ini. Jumat. Ya, Matius 20. Tadi kan Nandar bilang Yesus tak disalib. Tadi sudah banyak ayat sudah kuucapkan bahwasanya Yesus itu disalib dan ada di TKP. Sekarang Matius 27 ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut. Dengar ya. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Baik, kata, Bu Darni. Tunggu dulu, masih ada sebentar. Baik, Matius 27, tunggu dulu. Matius, jangan kau potong aku. Kau banyak, aku masih cuma satu ayat. Matius 27 ayat 57. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ayat 58. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Ayat 59. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu. Nah, ya, Yesus pada saat itu mati, kemanusiaannya pada saat itu mati, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya ke dalam kubur yang baru yang digalinya. Langsung dia sendiri yang menggalinya di dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit batu, dan seorang menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu. Pergilah ia, tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Baik. Mereka menyaksikan Yesusku mayatnya. Sambil dengar ya, silakan Bu Darni ngomong ya. Saya dengar ya Bu Darni ya. Silakan. Saya mau ganti baju dulu sebentar lagi. Ya, udah selesainya. Jadi udah jelas mengatakan bahwasanya Yesus itu jelas tersalib dan kemanusiaannya mati dan dikuburkan, dan dia hidup kembali dan bangkit kembali secara keilahiannya. Dia bangkit kembali dan dia menjumpai kembali para murid-muridnya. Masih dia berada di dunia ini sewaktu dia bangkit kembali, dan dia berkata sewaktu mau dia naik ke surga, waktu di Bukit Zaitun,
Pergilah, pergilah ke seluruh bangsa, kabarkan tentang Injil dan kebenaran. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Mana mungkin seorang utusan, seorang manusia, seorang nabi berani berkata, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kalau tidak penguasa alam raya ini yang berani menyertai manusia itu sampai akhir zaman. Siapa? Baik, Mana mungkin berani? Darni. Oke. Baik Bu Dani, Oh. ini sebentar lagi, ini mesin saya dekat sih. Iya, nggak apa-apa. Ya, malam. Ya, aku pun mau kerja. Masih kerja. Banyak kali kerja aku. Gimana Bu Darni? Aku udah mirip Ustadz belum? Ganteng. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Bu Darni, mohon Ya. maaf yang sebesar-besarnya karena di sini hari Jumat. Ya. 15 menit lagi di sini azan. Iya, iya, Saya mohon pamit. Saya tidak akan lagi menanggapi karena kalau saya nanggapi Iya, pasti iya. Bu Darni pengen Panjang. lagi. Iya, lagi, betul. Iya, iya. Nanti malam Bu Darni, kalau Bu Darni berani saya tantang nanti malam. Hangus lebur lagi Bu Darni. Mau berani nggak? Berani. Siapa Awas, takut? saya tunggu nanti malam kalau nggak hadir Ya. Bu Darni keok lagi Kalau enggak, berarti. tapi kalau ada nanti undang-undang kawan yang lain, mana duluan lah ya. Enggak. Ayo kita janji. Ya. Kita janji ya. Nanti Ya, ya. malam jam berapa Bu Darni? Saya pelayanannya jam 8. Bu Darni siap Jam berapa? 9, 9.10. Saya tunggu, jangan yang jelas jam 9 dong. Jam 10 udah terlalu malam. Oh. Baik, Bu Darni Ya. jam 9 saya tunggu. Kalau Bu Darni tidak berani berarti Bu Darni sudah tidak tempat janji. Berarti Bu Darni tidak mengikuti keinginan roh. Teman-teman, Apa yang kita bahas nanti biar tahu aku. bahas Bunda Maria tidak sembah Yesus. Ayo, kalah Oh, lagi. boleh. Enggak. Baik. Enggak. Paulus nabi palsu aja. Paulus nabi palsu. Oke. Paulus nabi palsu. Ya, baik. Mantap. Ya, deal ya. Paulus Deal. nabi palsu. Ya, baik. Oke, Awas, deal. jangan kabur. Jam 9 Enggak. kalau Bunda Dari nanti DM aku. WhatsApp-nya mana biar aku telepon kalau kabur. Enggak, langsung aja jam 9 aku masuk Oke, ke ruangmu baik. ya. Terima Oke. kasih Bu Darni. Ini sebentar lagi aku mau sholat Jumat dulu teman-teman. Nanti kita Ya. lanjut malam ya. Oke. Lehitraot, Haferim, Fehaferot, Hayakarim. Terima kasih banyak teman-temanku semua. Saya mau sholat Jumat dulu ya. Berkah selalu buat teman-teman semua. Mohon maaf. Karena di sini kalau sholat Jumat itu agak diulur. Maksudnya Oh, ya. azannya kan harusnya kalau biasanya 11, Aku pun 11. tutup buku. Nih lengkap buku ini. Menantang kau. Terima kasih teman-temanku semuanya. Ini hari Jumat, saya mau sholat Jumat dulu ya. Mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren gak Bu Dani ini? Aku Iya, Kristen kalau ganteng. kayak gini ya. Ganteng kamu, ganteng. Ini pakai jubah nih. Iya. Jubah Yesus tuh. Keren ya. Iyalah, Bu Dani, keren. terima kasih ya. Terima kasih. Dadah. Bye bye. Ditunggu nanti malam. Awas jangan kabur. Oke.